Iya kak, saya memang pengasuhnya Rafa sama Risa, tapi sebentar lagi pekerjaan saya bakalan nambah deh, ujar Anissa dengan senyuman polosnya. Nambah? Mala merasa bingung. Leo mengembuskan napas pelan. Apa maksudnya coba? Leo bertanya dalam hati. Iya, karena saya akan menjadi pengasuh Mas Leo juga, sahutnya dengan sedikit cengengesan. Apa? Seketika pikiran Mala bleng, hatinya berdenyut nyeri mendengar perkataan wanita di hadapannya ini. Sebagai wanita yang menyukai Leo, tentu saja dia cemburu. Leo tak kalah terkejutnya mendengar perkataan Anissa. Baiklah, dia tak akan melakukan klarifikasi. Anggap saja, kalau dia sedang berusaha menjaga jarak dengan Mala. Ini semua demi kebaikan wanita itu sendiri. Ferry lelaki baik dan mencintainya dengan tulus. Mas, apa maksud perkataannya? Mala beralih menatap Leo dengan tatapan sendu. Nada bicaranya pelan dan lirih. Ah, dia memang suka bercanda, sudahlah. Oh ya, aku harus pergi sekarang. Leo melirik jam di tangannya. Sebenarnya tak enak hati bicara seperti ini kepada Mala. Sementara itu, Anissa ngeloyor pergi dengan menggendong Rafa dan menarik tangan Risa. Dia segera masuk ke dalam mobil, di jok belakang. Maksudnya untuk menjadikan Leo supir, dia kan sedang ngambek. Karena merasa Leo tak mengakuinya. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka kan memang belum jadian, jadi apa yang perlu diakui? Anissa jadi cemberut. Di luar mobil, Mala mengatakan sesuatu yang membuat Leo bingung. Mas, apa aku boleh ikut? Tanyanya penuh harap. Leo tak langsung menjawab, mau bilang boleh merasa tak nyaman, mau bilang gak boleh lebih tak nyaman lagi rasanya. Inilah tak enaknya jadi Leo, tidak enakan sama orang. Gak boleh iya. Mala mengembuskan napas pelan. Maaf, sepertinya aku mengganggu rencana liburan kalian semua. Pelan namun penuh emosi itulah nada bicara Mala. Leo yang peka, sadar kalau Mala merasa kecewa dan sedih. Boleh kok, ayo. Akhirnya dia memutuskan, meski dengan perasaan tak yakin. Mala tersenyum lebar, dia segera pulang dulu ke rumahnya untuk mengambil pakaian ganti, karena Leo bilang akan menginap 2 malam. Sementara Mala pergi, Anissa memasang muka cemberut saat Leo mengatakan kepada dirinya kalau Mala akan ikut. Nis, kamu kenapa? Padahal Leo yakin Anissa marah karena Mala ikut. Dia temanku, aku gak enak nolak dia, lanjut Leo, karena Anissa diam saja. Mama Nisa gak suka ya, Tante Mala ikut. Risa bertanya. Anissa jadi malu mendengar perkataan Risa. Siapa bilang begitu? Gak kok, justru kalau banyakan makin rame, dengan senyuman yang dia terbitkan. Sebenarnya terpaksa. Anissa mengembuskan nafas pelan selesai berbicara. Jujur dia tak suka melihat kedekatan Mala dengan Leo. Tapi, dia sadar dirinya bukanlah siapa-siapanya Leo. Leo memperhatikan Anissa dari tempat duduknya, duduk di depan kemudi dengan mata menatap spion depan untuk melihat apa yang dilakukan gadis itu diam-diam. Gadis itu sedang asyik berbincang dengan Risa dan Rafa. Sesekali, mereka tertawa lepas. Leo tersenyum melihatnya. Tidak lama kemudian Mala datang. Dia langsung duduk di depan, tepat di samping Leo. Tentu saja, hal itu membuat Anissa kesal. Tapi tak bisa berbuat apa-apa, toh dirinya sendiri yang memutuskan duduk di belakang. Yang justru memberikan celah untuk Mala berdampingan dengan Leo. Apa kedua orang tuamu tidak apa-apa kamu ikut? Tanya Leo yang merasa cemas kalau orang tua malah marah. Enggak, mereka enggak marah kok, sahut Mala. Syukurlah kalau begitu, dan Leo pun mulai melajukan mobil. Di sepanjang jalan, Mala dan Leo terus berbincang. Membuat Anissa merasa dikacangin, dia berusaha mengalihkan fokusnya hanya kepada anak-anak saja. Aku benar-benar seperti pengasuh yang sedang ikut piknik bareng majikannya, gumamnya dalam hati. Dia merasa tak nyaman, sangat tak nyaman. Meski begitu, Anissa berusaha menahan diri untuk tak menunjukkan kecemburuan.
Setelah setengah perjalanan, Risa dan Rafa mulai terlelap dalam tidurnya. Membuat Anissa merasa tak nyaman, karena dia akhirnya hanya diam saja tanpa berkata-kata, dan hanya mendengarkan Leo dan Mala yang asik berbincang. Sebenarnya, sesekali Leo melirik ke arah Anissa dari spion, tanpa gadis itu sadari. Karena Anissa begitu fokus menatap ke arah luar jendela mobil, demi mengalihkan perasaannya yang campur aduk saat ini. Hai, itu adalah suara Mala. Dia membalikan badan, dan melihat ke arah belakang untuk menyapa Anissa. Merasa ada yang menyapanya, Anissa segera menoleh ke arah Mala. "Iya kak," jawab Anissa gelagapan. Dia tak pernah berpikir kalau Mala akan menyapanya. "Rasanya kita belum kenalan kan? Namaku Mala." Dengan senyuman yang lembut, dia memperkenalkan diri. "Namaku Anissa," jawab Anissa. Pantas saja Mas Leo begitu menyukai wanita ini. Kak Mala memang wanita yang ramah, dan suaranya juga begitu lembut. Dia juga terlihat begitu elegan sebagai seorang wanita, gak seperti aku. Anissa memindai dirinya sendiri. Dia jadi membandingkan dirinya dengan Mala. Dia merasa sangat jauh jika dibandingkan dengan wanita itu. Mala yang tampak begitu elegan, dewasa dan lemah lembut. Sedangkan dirinya wanita yang ceplas-ceplos dan tak bisa berkata-kata dengan nada lembut. Anissa mendesah dalam hati. Mala mulai mengajak Anissa berbincang hangat, dan Anissa hanya menjawab pendek-pendek saja, karena bingung harus bereaksi bagaimana. Hatinya sedang galau. "Apa kamu tak nyaman dengan adanya aku?" tanya Mala. Kenapa bilang begitu?" "Tentu saja aku senang karena jadi ada teman ngobrol," sahut Anissa cepat. Dia jadi malu sendiri, karena sudah berpikir buruk tentang wanita itu. Ternyata Mala baik, pikirnya. Sedangkan Leo hanya fokus nyetir, dan membiarkan mereka berbincang. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan. Mereka semua begitu terpukau dengan tempat ini. Hamparan hutan pinus yang berjejer rapi, sungguh memanjakan mata. Ditambah hawa dingin yang menyeruak. Hati mereka terasa tenang melihat pemandangan alam yang menenangkan. Leo dan rombongannya segera menuju ke tempat yang sudah Vira sebutkan. "Bunda," pekik Risa ketika melihat Vira. "Sayang," dengan senang hati, Vira memeluknya. Tak lupa, dia menyapa Rafa dan menggendong anak itu sebentar. "Halo Mala, apa kabar?" sapa Vira kepada Mala. "Baik kak," sahut Mala. "Ini pasti Anissa ya?" tanya Vira sambil mengulurkan tangannya kepada Anissa. "Iya kak, kok tahu?" Anissa tersenyum lebar, dia langsung memeluk Vira dan cipika-cipiki. Vira tergelak dengan sikap Anissa yang sok akrab, lucu pikirnya. Yuda menyapa Leo, begitupun dengan Ryan, Tiara dan Elin. Mereka berbincang hangat, sebelum memutuskan untuk menuju kemah mereka. Bukan kemah biasa, melainkan tenda elit. Yuda dan Vira memesan tipe The Village atau joglo. Kemah tipe ini terbuat dari bangunan permanen, dengan twin bed ukuran queen. Toilet pribadi, pemanas air, minibar dan teras pribadi menjadi salah satu fasilitasnya. Yuda memesan 4 kemah tipe ini. 1 untuk dirinya, Vira dan Ryan. 1 untuk Tiara dan Elin, 1 untuk Leo, Rafa dan Risa, dan 1 lagi tadinya untuk Anissa. Berhubung Mala ikut, maka kamar itu jadi digunakan oleh mereka berdua. Barbekyuan dan membuat api unggun menjadi rencana pertama mereka. Suasana meriah. Sambil mengitari api unggun, mereka bernyanyi bersama. "Aku duluan ya, sepertinya Rafa udah mengantuk, biar aku tidurin dulu." "Kalian bersenang-senanglah," ucap Anissa. Setelah pamit dia pun berlalu sambil menggendong Rafa. Hingga, tanpa sadar Anissa tertidur di kemah Leo sambil memeluk Rafa. Malam merangkak naik, acara pun mereka sudahi. Semua kembali ke tendanya masing-masing. Leo hendak masuk ke kemahnya bersama Risa. "Mas Leo, itu adalah suara Mala." Leo menoleh. "Iya," sahutnya.
merasa heran, untuk apa Mala memanggilnya. Bisa bicara sebentar, ujar Mala. Leo tampak menimbang-nimbang. Risa masuk duluan ya, ada Kak Nisa di dalam, jadi Risa nggak usah takut. Papa mau bicara sebentar dengan Tante Mala, ujar Leo sambil mengelus kepala anaknya. Risa mengangguk. Iya papa, jangan lama ya, sebenarnya, Risa takut karena ini di tempat yang jauh. Siap, kekeh Leo. Risa pun masuk ke dalam kemahnya, menuju tempat tidur di mana Anissa terlelap sambil memeluk adiknya. Leo dan Mala duduk di teras kemahnya. Ada apa? Tanyanya. Apa Anissa pacar Mas Leo? Tanya Mala yang merasa tak nyaman sebenarnya akan kehadiran wanita lain di sisi Leo. Pacar? Hahaha, kamu ada-ada saja, kenapa berpikir begitu? Tentu saja bukan. Dia itu. Belum selesai Leo bicara terdengar suara seseorang menyahutinya. Aku anaknya Pak Harun, orang yang ngasih Mas Leo modal. Jadi Kak Mala tenang saja, kalian bisa bebas bersama. Karena aku bukan siapa-siapa Mas Leo, itu adalah suara Anissa. Setelah berkata-kata, Anissa langsung ngeloyor pergi. Leo hanya diam penuh rasa terkejut, kenapa Anissa bisa tiba-tiba saja ada di sini. Dia pikir, wanita itu sudah tidur. Sebenarnya, Anissa memang sudah tidur tadi. Tapi, pergerakan Risa yang naik ke tempat tidur membangunkannya. Dia sempat menanyakan di mana Leo. Dan, Risa menjawab kalau papanya sedang bicara di teras dengan Mala. Dengan rasa tak nyaman dia keluar. Sungguh tak disangka dia harus mendengar perkataan Leo yang seolah sedang menolak dan mengejeknya. Dengan sakit hati, dia pun mengatakan hal itu untuk melindungi hatinya yang patah. Sepertinya Anissa menyukaimu Mas, lirih Mala. Leo diam. Bisakah aku meminta sesuatu? Ujar Mala. Leo mengangguk tanpa berkata-kata. Ayo kita menikah, kalau perlu kita kawin lari. Aku sudah memutuskan tak mau menikah dengan Ferry, aku sudah bilang sama dia lewat telepon tadi pagi, ujar Mala serius. Uhuk-uhuk, terdengar suara batuk seseorang, yang lebih tepatnya tersedak ludah sendiri.